Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal ya teman-teman. Nah, pembentukan urin ini diawali dengan proses yang namanya filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Sehingga protein dan darah itu tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Nah, teman-teman, filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan juga urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klor, asam bikarbonat, dan juga kalsium. Teman-teman, reabsorpsi ini terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi merupakan urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke bagian lengkung Henle, di mana pada bagian menurun lengkung Henle ini, urin sekunder itu bersifat hipotonik, artinya konsentrasi airnya lebih tinggi, sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder sudah mencapai pada bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik, sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya atau urin jadi yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian tubulus collectivus ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl, sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus collectivus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Nah, setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Jadi beda ya antara ureter dengan uretra. Kalau ureter itu adalah saluran untuk menuju kandung kemih, sedangkan kalau uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, kemudian aktivitas dan gaya hidup, serta jumlah air yang diminum. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadinya. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya akibat jarang mengkonsumsi air putih dan justru lebih memilih minum minuman kemasan. Padahal, minum minuman kemasan rata-rata mengandung tinggi sukrosa atau gula tambahan atau perisa yang identik dengan manis. Bila dikonsumsi terlalu sering, tentu dampaknya berbahaya bagi tubuh. Gangguan tersebut terjadi karena asupan gula yang terlalu banyak sehingga ginjal sulit untuk mencernanya. Jika gangguan ginjal tersebut sudah terjadi dalam tahap parah,